Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Hanif Megas Tasya Putri, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan salah satu aplikasi pengelola dokumen, yaitu SMAP aplikasi. Disimak ya penjelasan saya. Setelah download aplikasi SMAP-nya akan muncul seperti ini, lalu kita buka folder download, terus ada arsip desa, kita copy, lalu kita ke disk PC, lalu ke file C. Nah, setelah itu di sini ada file SMAP-nya, terus kita klik, kita cari htdocs, lalu di sini kita paste database yang tadi, yang arsip desa, terus kita klik kanan, habis itu kita extract here. Kita tunggu. Nah, setelah udah di extract here akan muncul file seperti itu. Terus kita balik ke aplikasi yang tadi, kita pencet yang apps itu stop dan stop jadi start, terus my SQL jadi start juga sampai hijau. Kalau misalnya hijau tuh berarti sudah jalan ya programnya. Nah, setelah itu kita ke Google, kita ketik localhost. Setelah kita ketik, lalu kita ke phpMyAdmin. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita klik new. Habis itu kita akan kita klik nama basic data, yaitu surat. Kenapa bisa surat? Kita pertama buka folder arsip desa, terus kita buka folder DB, lalu ketik surat. Nah, ketik surat itu harus sesuai dengan huruf besar dan huruf kecil di dalam data tersebut. Nah, setelah ketik surat, lalu kita pencet, kita klik buat. Nah, nanti akan muncul di sebelah kiri tulisan surat dan ketika diklik akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita simpan dulu, lalu kita ke Google, kita ketik localhost garis miring arsip desa, bisa dilihat di video di atas, lalu kita klik enter. Nah, setelah kita klik enter akan muncul seperti ini, seperti halaman buat login. Nah, ketika kita login kita akan bisa melihat surat masuk dan surat keluar. Nah, untuk login kita bisa lihat contohnya di sini ada KAUR umum, sekretaris desa dan kepala desa. Di sini ada ID dan passwordnya. Nah, kita akan contohin kita sebagai KAUR umum, kita ketik admin 2, lalu passwordnya sama admin 2, lalu klik masuk atau enter. Nah, setelah kita sudah klik enter, kita akan login sebagai KAUR umum. Di sini ada beranda, master data, data surat, dan pelaporan. Nah, master data ini bagian, maksudnya itu di sini ada bendahara, kepala desa, KAUR pemimpin. Nah, setelah itu ada data surat. Data surat ini kita sebagai KAUR umum bisa membuat surat masuk baru. Nah, di sini kita tetapi KAUR umum tidak bisa buat surat keluar. Nah, di sini akan dicontohkan kita akan membuat surat masuk. Di sini ada nomor surat dan tanggal surat, lalu penerima. Di sini penerima kita akan KAUR umum atau kepala desa, sekretaris desa juga bisa. Perihalnya undangan rapat. Nah, setelah itu di sini ada lampiran, kita akan melampirkan suratnya. Kita masukkan suratnya. Setelah itu, nah di sini udah ada tercantum suratnya, kita klik kirim. Di sini ada notifikasi bahwa surat masuk sudah berhasil dikirim. Nah, di sini juga ada pelaporan. Ini pelaporan itu laporan surat masuk dan surat keluar
Nah, berikutnya kita akan logout. Nah, kita akan di posisi sebagai sekretaris desa. Nah, untuk login menjadi sekretaris desa, di sini username-nya ada user, password-nya itu user juga. Oke, kita klik masuk. Nah, di sini kita akan menemukan sama seperti yang tadi, seperti power umum. Di sini ada beranda, data surat masuk dan surat keluar. Nah, sebagai sekretaris desa kita tidak bisa membuat surat masuk, tetapi kita bisa membuat surat keluar. Nah, di surat masuk ini kita lihat surat yang tadi disampaikan oleh power umum. Di sini ada undangan rapat. Nah, setelah ada data surat, kita juga ada laporan. Laporan itu sama kayak yang tadi, power umum, laporan surat masuk dan laporan surat keluar. Seperti itu. Setelah menjadi sekretaris desa, kita akan beralih posisi sebagai kepala desa. Di sini kita akan login, username-nya itu admin dan password-nya pun admin. Baik, kita ketik. Lalu klik masuk atau enter. Nah, kita sebagai kepala desa di sini ada beranda, ada master data, data surat, dan pelaporan. Nah, sebagai kepala desa, di sini kita bisa menambah user atau anggota di klik pengguna baru. Nah, misalnya ada bendahara baru, kita bisa masukin bendahara kayak gitu, kepala desa, sekretaris. Nah, ini data surat. Ini surat masuk yang tadi dibuat oleh power umum, bisa dilihat ya, undangan rapat. Nah, surat keluarnya belum ada. Sebagai kepala desa kita tidak bisa membuat surat masuk atau surat keluar, kita bisa menambah anggota baru gitu. Nah, di sini ada pelaporan juga, surat masuk dan surat keluar. Nah, ini contoh pengguna baru dan selesai. Baik, sekian dari video penjelasan atau tutorial dari penggunaan aplikasi SMAP ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan membantu untuk menggunakan aplikasi ini. Hope you like it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.